Aku adalah bangku tua. Sudah lama aku duduk diam di tepi cerita negeri ini, menyaksikan hujan datang, sungai meluap, dan manusia berlari mencari keselamatan. Hari ini, aku kembali mendengar sebuah rencana besar tentang sungai, lumpur, dan harapan yang ingin diselamatkan. Di sebuah diskusi penting, terdengar suara tegas dari Menteri Pertahanan. Ia berbicara tentang sungai-sungai yang selama ini terabaikan. Sungai yang dangkal, penuh kayu gelondongan, sampah, dan endapan lumpur. Sungai seperti Sungai Tamiang, yang dulu mengalir bebas, kini tertahan oleh kelalaian manusia. Usulannya sederhana, tapi besar dampaknya. Pendalaman sungai, pembersihan hambatan, dan alat berat yang tidak lagi menunggu jalur darat yang sempit, melainkan langsung dibawa lewat laut, agar pekerjaan tidak setengah-setengah. Aku tersenyum pahit, karena sudah terlalu lama, solusi datang terlambat atau berhenti di meja rapat. Rencana ini bukan kecil-kecilan. Operasi besar-besaran dirancang, mulai dari Tamiang, Birewen, bahkan hingga kemungkinan menjangkau Sibolga. Wilayah-wilayah yang sering disebut saat bencana datang, lalu dilupakan saat air surut. Namun kali ini, nada pembicaraannya berbeda, lebih serius, lebih mendesak. Menteri Dalam Negeri pun ikut bersuara. Ia mengingatkan bahwa pengerukan tidak bisa hanya mengandalkan ekskavator biasa. Ia menyebut teknologi yang sudah lama dipakai di Bangka Belitung, kapal sedot besar, dengan daya hisap tinggi yang mampu mengangkat sedimen jauh lebih cepat. Aku, bangku tua, teringat masa lalu. Betapa sering negeri ini punya alat, punya ilmu, tapi ragu menggunakannya secara maksimal. Lalu, Presiden Prabowo angkat bicara. Kali ini, tidak ada keraguan. Beliau menyatakan sangat setuju, bahkan memberi nama untuk gagasan ini, Operasi Engineering Besar. Sebuah istilah yang berat, karena artinya, ini bukan pekerjaan tambal sulam, ini kerja serius, yang melibatkan ahli teknik, universitas, hingga perusahaan internasional yang sudah berpengalaman dalam pengerukan sungai. Aku mendengar satu kalimat yang membuat kayu tuaku bergetar pelan. Segera dirumuskan pelaksanaannya. Bukan nanti, bukan setelah bencana berikutnya. Dan masih ada satu hal lagi. Presiden membuka pintu bagi pihak swasta. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai mitra. Lumpur hasil pengerukan, yang selama ini dianggap masalah, bisa menjadi potensi ekonomi. Bisa dimanfaatkan, bahkan diperjualbelikan, dan hasilnya dinikmati oleh pemerintah daerah. Aku menatap sungai dalam diam. Jika rencana ini benar-benar dijalankan, mungkin air tak lagi meluap ke rumah warga. Mungkin petani tak lagi kehilangan sawahnya. Mungkin anak-anak tak lagi tidur dengan rasa cemas saat hujan turun. Aku hanya bangku tua. Tak bisa ikut rapat, tak bisa mengangkat lumpur. Aku hanya bisa berharap agar kali ini, cerita besar ini tidak berhenti sebagai wacana. Karena sungai tak butuh janji. Ia butuh tindakan. Dan aku akan tetap di sini, mendengar apakah negeri ini benar-benar belajar dari alirannya.